adalah alat optik yang paling sederhana, hanya menggunakan sebuah lensa, yaitu lensa cembung anak-anak atau lensa positif. Loop digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Sedangkan bayangan yang terbentuk jika kita menggunakan loop adalah maya, tegak, diperbesar. Untuk mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi adalah kondisi mata ketika dalam keadaan rileks anak-anak. Bayangan berada di jauh tak terhingga. Karena benda yang diamati diletakkan di titik fokus. Jadi karena S-nya itu berada di titik fokus, maka S-aksennya berada di jauh tak terhingga. Pembentukan bayangannya untuk mata tak berakomodasi adalah sebagai berikut anak-anak. Nah, ini adalah mata. Bayangannya berada di jauh tak terhingga. Sedangkan bendanya tepat berada di fokus. Untuk perbesaran angular loop pada mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Dengan S adalah sama dengan F tadi anak-anak. Nah, Sn adalah titik dekat mata anak-anak. Jika digunakan untuk mata yang normal tanpa menggunakan kacamata, matanya normal itu 25 cm Sn-nya. Sedangkan jika untuk mata yang tidak normal tanpa menggunakan kacamata, nanti Sn-nya adalah pp-nya anak-anak ya. pp-nya. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, yang dinamakan mata berakomodasi maksimum adalah kondisi di mana mata melihat bayangan benda tampak paling besar dan paling tajam. Karena bayangan benda terletak pada jarak titik dekat matanya, atau S-aksennya sama dengan negatif Sn atau negatif pp. Nah, pembentukan bayangan untuk mata berakomodasi maksimum adalah sebagai berikut. Ini anak-anak. Jadi S-aksennya berada pada sama dengan Sn anak-anak, sama dengan Sn. Mengapa negatif? Karena letaknya sepihak dengan bendanya. Letaknya sepihak dengan bendanya, itu negatif. Tetapi nilainya sama dengan Sn-nya. Maya, tegak, diperbesar. Ini untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, sedangkan perbesaran angulernya adalah N sama dengan beta per alfa atau sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, untuk menghitung S-nya nanti kita gunakan syarat S-aksen sama dengan negatif Sn ini anak-anak. Nah, sekarang perbesaran jika mata berakomodasi pada jarak tertentu, misalnya pada jarak X. M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Dengan S-aksen adalah negatif X. Jika pada berakomodasi maksimum tadi S-aksennya sama dengan negatif Sn, kalau berakomodasi pada jarak X itu S-aksennya adalah negatif X. Sedangkan X adalah jarak mata berakomodasi. Oke anak-anak, agar lebih jelas, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah loop mempunyai fokus 5 cm. Tentukan perbesaran dan jarak benda terhadap lensa jika diamati oleh orang yang bermata normal dan berakomodasi maksimum. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya anak-anak. Mata normal berakomodasi maksimum. Fokusnya adalah 5 cm, Sn-nya adalah 25 cm. Mengapa 25 cm? Karena diamati oleh orang bermata normal. Sedangkan ditanyakannya adalah M dan S-nya. Baik anak-anak, kita mulai kerjakan. M sama dengan Sn per F ditambah 1 karena berakomodasi maksimum. Sn-nya 25, F-nya 5, sehingga diperoleh M-nya adalah 6 kali. Sedangkan anak-anak, jika kita diminta untuk menghitung S, kita masukkan syaratnya terlebih dahulu bahwa S-aksen sama dengan negatif Sn atau sama dengan negatif 25 cm.
Kita masukkan kebersamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kemudian kita substitusikan angkanya. Nah, negatif 25 cm ini kita pindah ruas ke kiri anak-anak. Ini kita pindah ruas ke kiri sehingga diperoleh 1/5 ditambah 1/25 sama dengan 1/s. Kita samakan penyebutnya, maka diperoleh S sama dengan 25/6 cm. Sekarang contoh yang kedua. Seorang bermata normal mengamati sebuah benda menggunakan lup dan berakomodasi pada jarak 30 cm. Anak-anak, ini berarti digunakan dengan berakomodasi pada jarak tertentu, sehingga dihasilkan perbesaran 5 kali. Tentukan fokus dan jarak benda terhadap lensa. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Untuk mata normal berakomodasi pada jarak X sama dengan 30 cm. SN-nya adalah 25 cm karena bermata normal. Sedangkan M-nya adalah 5 kali. Kita diminta untuk menghitung F dan S-nya anak-anak. Baik, sekarang kita kerjakan. M sama dengan SN/F ditambah SN/X. Kita masukkan angkanya. Kemudian 25/30 kita pindah ruas menjadi 5/6 ya, kita perkecil sekalian. 5 dikurangi 5/6 sama dengan 25/f. Kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 25/6 sama dengan 25/f, maka f-nya adalah 6 cm. Untuk menghitung S, kita masukkan syaratnya. S aksennya adalah negatif X sama dengan negatif 30 cm. Kita substitusikan kebersamaan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Lalu negatif 30 kita pindah ruas ke kiri, jadi ditambah anak-anak. Lalu kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh S sama dengan 5 cm. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Di sini adalah lensa okuler yang dekat dengan mata. Di sini adalah lensa objektif yang dekat dengan preparat atau benda. Jadi mikroskop itu terdiri dari 2 lensa positif anak-anak, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda renik agar tampak lebih besar dan jelas. Sifat bayangan akhirnya adalah maya, terbalik dan diperbesar. Sedangkan sifat pada lensa objektif, sifat bayangan pada lensa objektif adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dan benda harus diletakkan pada ruang 2, yaitu di antara F dan 2F. Ingat anak-anak, harus diletakkan pada ruang 2. Penggunaan mikroskop dengan mata tak berakomodasi. Bayangannya jatuh tepat pada fokus okuler, sehingga bayangan yang dibentuk adalah di jauh tak terhingga. Ini adalah untuk mata tak berakomodasi. Ini adalah bendanya. Ini adalah bayangan pada lensa objektif, tepat berada pada FOK. Kemudian kita lanjutkan untuk lensa okulernya. Bayangannya berada di jauh tak terhingga. Jadi ini adalah D anak-anak, jarak antara FOB dengan FOK, jarak antara kedua lensa. Nah, caranya mencari ini, D ini adalah dari sini sampai di sini adalah S aksen OB, jarak bayangan terhadap lensa objektif. Kemudian dari sini sampai sini adalah FOK, sehingga D diperoleh dari S aksen OB ditambah FOK. Nah, SOK sama dengan FOK karena
Di sini bayangannya lensa objektif itu merupakan benda dari lensa okuler anak-anak, sehingga ini adalah SOK yang nilainya sama dengan FOK. Perbesarannya dihitung menggunakan S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan pada lensa okuler. Nah, ini anak-anak bayangan terakhirnya adalah maya terbalik diperbesar. Nah, D-nya kita hitung menggunakan dari sini sampai di sini adalah S aksen OB, bayangannya lensa objektif. Dari sini sampai di sini adalah jarak untuk lensa okuler. Berarti D dihitung menggunakan S aksen OB ditambah dengan SOK. Adalah SN-nya. Jadi syaratnya adalah S aksen OK itu sama dengan min SN. Nah, bedanya di sini anak-anak. Untuk mata tak berakomodasi di sini tanpa +1 untuk mata tak berakomodasi. Tetapi untuk berakomodasi maksimum ada +1-nya. Kemudian untuk mata tak berakomodasi di sini adalah FOK, sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum di sini adalah SOK. Nah, untuk menghitung SOK kita menggunakan 1/f FOK sama dengan 1/s SOK ditambah 1/s aksen OK. Syaratnya adalah tadi anak-anak, S aksen OK sama dengan negatif SN. Untuk mata normal nanti SN-nya adalah 25 cm ya. Oke anak-anak, agar lebih jelas kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Suatu preparat diamati oleh orang bermata normal menggunakan mikroskop yang mempunyai fokus objektif dan okuler berturut-turut 2 cm dan 5 cm. Jika preparat diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif dan diamati dengan mata tak berakomodasi, tentukan perbesaran dan panjang mikroskop. Diketahuinya ini SN-nya adalah 25 cm anak-anak karena digunakan oleh orang bermata normal. Kita diminta untuk mencari M dan D-nya. Kita hitung terlebih dahulu S aksen OB-nya ya. 1/f FOB sama dengan 1/s OB ditambah 1/s aksen OB. FOB-nya adalah 2, SOB-nya adalah 2,2. Lalu 1/2,2 kita pindah ruas ke kiri. Kita samakan penyebutnya. Sehingga kita peroleh S aksen OB sama dengan 22 cm. Lalu sekarang kita hitung M-nya anak-anak. Menggunakan persamaan S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh M-nya adalah 50 kali. Oke, sekarang baru kita menghitung D-nya. Dengan persamaan S aksen OB ditambah dengan FOK. 22 ditambah dengan FOK-nya adalah 5. Sehingga diperoleh D-nya adalah 27 cm. Teropong astronomi adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh agar kelihatan lebih dekat dan jelas. Terdiri dari 2 lensa positif anak-anak, yaitu lensa objektif yang dekat dengan objek, lensa okuler yang dekat dengan mata. Dua-duanya adalah lensa positif. Kemudian ini digunakan untuk membidik, dan ini adalah kaki 3. Pembentukan bayangan jika digunakan dengan tanpa berakomodasi adalah sebagai berikut.
Bayangannya berada di jauh tak terhingga anak-anak. Nah, FOB dan FOK berada pada satu titik atau brimbit. FOB dan FOK. Ini adalah D anak-anak. D adalah jarak antara FOB dan FOK atau yang disebut sebagai panjangnya teropong. Karena dari sini sampai di sini adalah FOB, dari sini sampai di sini adalah FOK, maka D itu berarti FOB ditambah dengan FOK. SOK sama dengan FOK karena bayangan pada lensa objektif itu sekaligus sebagai benda pada lensa okuler. Berarti jarak antara benda terhadap lensa okuler adalah SOK yang nilainya sama dengan FOK. Sedangkan perbesarannya adalah FOB per FOK. Kemudian untuk berakomodasi maksimum. Untuk berakomodasi maksimum, nah, bayangannya di sini anak-anak. Maya terbalik diperbesar. Jarak ini adalah SN-nya anak-anak. Padahal ini adalah bayangan dari lensa okuler. Sehingga S aksen OK itu sama dengan negatif SN karena berada sepihak dengan bendanya. S aksen OK sama dengan negatif SN. Ini adalah D-nya. D dari sini sampai di sini adalah D, jarak antara FOB dan FOK. D sama dengan FOB ditambah SOK. Dari sini sampai di sini adalah FOB, dari sini sampai di sini adalah SOK. Kemudian M-nya sama dengan FOB per SOK. SOK ini kita cari dari seper FOK sama dengan seper SOK ditambah seper S aksen OK anak-anak. Lalu S aksen OK nya kita masukkan negatif SN ini. Baik, yang kedua adalah teropong bumi. Prinsipnya sama dengan teropong bintang, hanya perbedaannya terletak pada bayangan terakhir yaitu tegak. Maka harus dipasang lensa pembalik. Ini adalah gambar teropong bumi. Jadi terdiri dari 3 buah lensa positif anak-anak, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Sedangkan pada teropong astronomi tadi hanya ada 2 lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Pembentukan bayangan jika digunakan tanpa berakomodasi. Baik, perhatikan anak-anak. Kita lanjutkan untuk lensa okuler. Nah, sama. Bayangannya berada di jauh tak terhingga. Di sini ada 3 lensa anak-anak. Ini lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Yang ketiganya adalah positif. SOK sama dengan FOK. Ini anak-anak. SOK sama dengan FOK. Kemudian D dihitung dari FOB ditambah 4FP ditambah FOK, sedangkan M-nya adalah FOB per FOK. Sedangkan untuk berakomodasi maksimum, pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut.
Kita lanjutkan pada lensa pembalik. Dibalik terlebih dahulu, baru kita lanjutkan pada lensa okuler. Ini anak-anak, jadi bayangannya maya tegak diperbesar. Kalau pada teropong bintang tadi terbalik ya anak-anak ya. Sekarang kalau pada teropong bumi itu tegak. Nah, ini adalah SN-nya. Berarti SN itu sama dengan negatif dari S aksen OK, atau S aksen OK itu sama dengan negatif SN. D-nya sama dengan FOB plus 4FP ditambah FOK-nya diganti SOK. M-nya sama dengan FOB per SOK. Cara mencari SOK sama seperti pada teropong bintang tadi anak ya. Yang terakhir adalah teropong panggung. Teropong panggung dibuat sebagai pembaharuan dari teropong bumi yang terlalu panjang. Untuk itu harus dipakai lensa negatif yang berfungsi sebagai pembalik sekaligus sebagai okuler, sebagai lensa okulernya. Jadi kalau pada teropong bumi tadi ada 3 lensa positif, kalau pada teropong panggung hanya ada 2 lensa, tetapi lensa objektif adalah lensa positif dan lensa okuler adalah lensa negatif. Ini pembentukan bayangannya. Oke anak-anak, SOK sama dengan FOK sama, D sama dengan FOB plus FOK, dan M sama dengan FOB per FOK. Jika kita perhatikan, persamaan ini sama dengan persamaan pada teropong bintang, tetapi jangan salah anak-anak, FOK-nya nanti kita masukkan negatif ya. Kemudian untuk berakomodasi maksimum, S aksen OK-nya sama dengan min SN. Ini S aksen OK anak-anak. S aksen OK-nya sama dengan min SN. Kemudian D sama dengan FOB plus SOK. Dan M sama dengan FOB per SOK. Sekali lagi, Bu Wista tegaskan di sini adalah S aksen OK ya. Contoh soal. Sebuah benda diamati dengan menggunakan teropong bintang oleh orang yang bermata normal tanpa berakomodasi. Jika perbesaran yang dihasilkan 50 kali dan panjang teropong 102 cm, tentukan kekuatan lensa objektif. Oke anak-anak, langsung kita kerjakan. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. M-nya 50 kali, D-nya 102 cm, kita diminta untuk mencari POB. Kita masuk pada persamaan M sama dengan FOB per FOK terlebih dahulu. Kita masukkan sehingga mendapatkan persamaan FOB sama dengan 50 FOK. Kemudian kita masuk pada persamaan D. FOB ditambah FOK. Sehingga kita peroleh FOK sama dengan 2 cm. Kemudian kita substitusi ke persamaan FOB anak-anak. Sehingga diperoleh FOB-nya adalah 100 cm. Baru kita mencari POB sama dengan 100 per FOB. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1 dioptri. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah benda diamati dengan menggunakan teropong bintang lagi anak-anak oleh orang bermata normal dengan berakomodasi maksimum. Jika fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut adalah 100 cm dan 5 cm, tentukan perbesaran yang dihasilkan. Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Berakomodasi maksimum anak-anak. FOB-nya 100 cm, FOK-nya 5 cm.
kita diminta untuk mencari M. Oke, sekarang syaratnya adalah S-aksen OK sama dengan min SN. SN-nya adalah 25 cm karena bermata normal. Kemudian kita hitung SOK-nya terlebih dahulu. Kita masukkan FOK dan S-aksen OK-nya. Negatif 1/25 kita pindah ruas, kemudian kita samakan penyebutnya. Hasilnya adalah SOK sama dengan 25/6 cm. Sekarang baru kita hitung M-nya, FOB per SOK. FOB-nya adalah 100 dibagi 25/6. Hasilnya adalah 24 kali. Oke, contoh soal yang terakhir. Sebuah benda diamati dengan menggunakan teropong bumi oleh orang bermata normal tanpa berakomodasi. Jika fokus lensa objektif, pembalik dan okuler berturut-turut 50 cm, 5 cm, dan 2 cm, tentukan perbesaran yang dihasilkan dan panjang teropongnya. Oke, sekarang kita hitung M-nya terlebih dahulu. FOB per FOK. Kita peroleh M-nya sama dengan 25 kali. Baru kita hitung D-nya anak-anak. Menggunakan persamaan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Kita masukkan angkanya, FOB-nya 50 cm, FP-nya 5 cm, dan FOK-nya 2 cm. Sehingga kita peroleh D-nya adalah 72 cm.